Saudara, COVID-19 varian Omikron di Indonesia memakan korban jiwa. Kementerian Kesehatan memastikan 2 orang meninggal akibat terinfeksi Omikron dan salah satunya tertular dari transmisi lokal. Meski disebut bergejala ringan, namun COVID-19 varian Omikron mulai memakan korban. Kementerian Kesehatan mengumumkan 2 orang meninggal dunia akibat terinfeksi varian Omikron. Salah satu pasien bahkan tak pernah punya riwayat perjalanan ke luar negeri, namun ternyata ia belum pernah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Satu adalah pelaku perjalanan luar negeri dan yang satu adalah dari transmisi lokal ya. Jadi dari 2 kasus sore ini yang kita dapatkan, yang pertama adalah dikarenakan multikomorbid dan yang kedua adalah karena belum mendapatkan vaksinasi. Salah satu pasien Omikron yang meninggal dunia dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Dan satunya lagi dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Meninggalnya pasien Omikron menjadi bukti bahwa penyebaran varian ini tak boleh diremehkan. Indonesia juga kembali mencatat lebih dari 3.200 kasus baru COVID-19 sejak 3 bulan terakhir. 22 Januari ditemukan 3.205 kasus baru, meningkat drastis dibandingkan 3 hari sebelumnya yang masih dalam kisaran 1000-an kasus. Hanya dalam waktu kurang dari sepekan, jumlah kasus harian bahkan meningkat hampir 5 kali lipat dibandingkan pada 17 Januari lalu yang masih di kisaran 772 kasus. Begitu juga dengan positivity rate atau rasio temuan kasus positif dibanding jumlah orang yang dites. 17 Januari lalu positivity rate masih di kisaran 3,74%. Hanya dalam 5 hari, angkanya melonjak hingga 9,05%, jauh di atas standar aman WHO yang hanya 5%. Itu artinya, masyarakat tak bisa lagi meremehkan penularan COVID-19. Terlebih di tengah ancaman varian Omikron yang sangat mudah menular. Jadi kita harus lebih rajin memakai masker, lebih rajin mencuci tangan, dan lebih waspada untuk menghindari kerumunan sejauh mungkin. Gitu. Ini harus lebih daripada minggu lalu. Itu yang pertama. Siapa yang bisa work from home, lakukanlah work from home. Gitu ya. Itu kan suatu himbauan dari Presiden dan itu bagus kalau memang bisa dilakukan. Gitu ya. Artinya memang harus dikurangi kegiatan yang sudah ada sekarang ini. Sekali juga bagus kalau PTM itu ditinjau ya. Saya tidak mengatakan harus turun atau tidak harus turun, tapi bagusnya ditinjau karena ada perubahan naik 2.000-3.000. Dan yang ketiga, menghadapi lonjakan kasus Omikron terutama potensi penularan lokal, Kementerian Kesehatan pun berjanji segera mendatangkan reagen khusus yang dapat digunakan untuk mendeteksi varian Omikron dengan cepat. Untuk reagen pemeriksaan untuk mendeteksi kemungkinan suspek Omikron, yaitu reagen SGTF ya, yang minggu depan ini sudah mulai akan didistribusikan ke seluruh provinsi untuk bisa lebih cepat mendeteksi kasus. Vaksinasi diyakini pemerintah sebagai salah satu cara untuk mencegah keparahan infeksi Omikron. Namun belajar dari tragedi saat Indonesia dihantam varian Delta pertengahan tahun 2021 lalu, pengetatan pembatasan dan peningkatan disiplin protokol kesehatan seharusnya tak perlu menunggu kasus COVID-19 semakin memuncak. Ingat, ada risiko jangka panjang yang bisa terjadi jika Anda terinfeksi corona, seperti gejala long COVID dan komplikasi pada organ tubuh hingga potensi diabetes pada anak. Tim Liputan, Kompas TV.